Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dina Novarinda Kamila, NIM 190810301063. Kenalkan, nama saya Rika Sofi Nurlaili, NIM 190810301069. Nama saya Triksi Farhan Yazid dengan NIM 190810301051. Nama saya Ananda Febrina Hoirunisa, NIM 190810301058. Perkenalkan, nama saya Ima Reza Viola dengan NIM 190810301052. Saya Rahel Karen Hapuk, NIM 190810301044. Baik, untuk materi pertama, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Terdapat 7 karakteristik utama dari budaya organisasi, yaitu pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Artinya, tingkat para pekerja ini didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil risiko. Yang kedua, memperhatikan detail. Jadi, tingkat para pekerja ini diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan memperhatikan detail. Yang ketiga, orientasi pada hasil, di mana tingkat manajemen ini menitik beratkan pada perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat, ada orientasi pada orang. Jadi, tingkat pengambilan keputusan oleh manajemen dengan mempertimbangkan efek dari hasil terhadap orang-orang di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi pada tim, di mana tingkat aktivitas kerja diorganisir dalam tim daripada individu. Yang keenam, keagresifan, jadi tingkat orang-orang itu akan menjadi agresif dan kompetitif dan bukan menjadi santai. Yang ketujuh, ada stabilitas, artinya tingkat aktivitas organisasional menekankan pada mempertahankan status yang kontras dengan pertumbuhan. Tiap-tiap karakter ini terjadi pada sebuah kontinum dari rendah ke tinggi, di mana menilai organisasi pada mereka, kemudian memberikan paduan gambaran dari budayanya dan dasar untuk berbagi pemahaman kepada para anggota mengenai organisasi, bagaimana segala sesuatunya dilakukan di dalamnya, dan cara mereka seharusnya berperilaku. Baik, untuk selanjutnya, ada budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Budaya organisasi memperlihatkan bagaimana para pekerja dalam memandang karakteristik dari budaya organisasi, bukan berdasarkan apakah mereka menyukainya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah yang bersifat deskriptif. Terdapat riset pada organisasi yang telah berupaya untuk mengukur bagaimana para pekerja memandang organisasi mereka. Namun secara berlawanan, kepuasan pekerjaan berupaya untuk mengukur bagaimana para pekerja merasakan mengenai ekspektasi organisasi, memberikan imbalan atas praktik, dan lain-lain. Meskipun dua istilah ini memiliki karakteristik yang tumpang tindih, namun perlu diingat bahwa budaya organisasi itu bersifat deskriptif, sedangkan kepuasan pekerjaan bersifat evaluatif. Nah, untuk selanjutnya, apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Nah, budaya organisasi ini merepresentasikan persepsi dari para anggota organisasi yang sama. Oleh karena itu, kita akan mengharapkan para individu dengan latar belakang berbeda untuk menggambarkan budaya dalam istilah yang sama. Namun bukan berarti tidak terdapat subkultur. Jadi sebagian besar organisasi itu memiliki sebuah budaya yang dominan dan subkultur yang sangat banyak jumlahnya. Nah, budaya yang dominan ini artinya mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas anggotanya dan hal itu memberikan organisasi kepribadiannya yang berbeda. Nah, sedangkan subkultur ini cenderung berkembang dalam organisasi yang besar untuk mencerminkan permasalahan yang umum atau pengalaman yang dihadapi oleh para anggota dalam departemen atau lokasi yang sama. Selanjutnya, ada budaya yang kuat versus lemah. Hal yang mungkin terjadi untuk membedakan budaya yang kuat dengan yang lemah. Nah, jadi jika sebagian besar para pekerja dalam menanggapi survei manajemen ini memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi, maka budaya tersebut dapat dikatakan kuat.
Namun jika opini sangat besar variasinya, maka budaya tersebut lemah. Nah, jadi dalam suatu budaya yang kuat, nilai luhur organisasi akan dianut secara intensif dan disebarkan secara luas. Semakin banyak anggota yang menerima nilai luhur dan semakin besar komitmen mereka, maka akan semakin kuat budaya dan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku anggota. Hal ini karena tingkat yang tinggi atas nilai dan dibagikan dan intensitas yang dapat menciptakan iklim pengendalian perilaku yang tinggi. Budaya yang kuat akan menurunkan tingkat perputaran pekerja karena hal ini memperlihatkan adanya perjanjian yang tinggi mengenai apa yang direpresentasikan oleh organisasi. Untuk selanjutnya, budaya versus formalisasi. Nah, kita telah melihat bahwa formalisasi yang tinggi akan menciptakan prediktabilitas, ketertiban, dan konsistensi. Budaya yang kuat akan mencapai tujuan akhir yang sama tanpa kebutuhan akan dokumentasi secara tertulis. Oleh karena itu, kita harus memandang formalisasi dan budaya sebagai dua jalan yang berbeda menuju pada tujuan yang sama. Artinya, semakin kuat budaya organisasi, maka akan semakin berkurang kebutuhan manajemen berkaitan dengan mengembangkan aturan dan regulasi formal dalam membimbing perilaku organisasi. Nah, panduan-panduan ini akan diinternalisasikan dalam para pekerja ketika mereka menerima budaya organisasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu apa yang dilakukan oleh budaya dan peranan apa saja yang dilakukan oleh budaya dan apa saja sih yang menjadi kewajiban bagi organisasi tersebut. Nah, di sini ada 6 seperti yang ada di slide di sini. Nah, yang pertama yaitu fungsi budaya. Fungsi budaya ini memiliki peran untuk mendefinisikan batasan, maksudnya batasan dalam hal perbedaan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu budaya menciptakan iklim. Maksudnya iklim organisasional ini mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungannya. Nah, aspek budaya yang seperti ini memunculkan suatu semangat bagi para anggota tim pada level organisasi, di mana ketika setiap orang memiliki perasaan yang umum atau sama mengenai seberapa baik pekerjaannya yang dilakukan di organisasi tersebut, maka efek dari tingkah laku ini menjadi semakin besar daripada jumlah individu. Nah, sehingga adanya suatu kerjasama dalam sebuah organisasi ini memunculkan suatu iklim yang baik, yaitu iklim semangat. Nah, yang ketiga yaitu dimensi budaya yang etis. Di sini para peneliti telah mengembangkan teori iklim yang beretika dan juga indeks iklim yang beretika, di mana untuk mengkategorikan dan mengukur dimensi dari budaya organisasi yang beretika. Nah, pada umumnya itu ada 9 kategori iklim, di mana yang menjadi sangat general itu 5, yaitu instrumental, kepedulian, independensi, hukum, dan kode. Nah, masing-masing dari dimensi ini memiliki pola pikir yang umum, mengacu pada ekspektasi serta nilai dari manajer dan pekerjanya ini memiliki hubungan yang sangat etis di organisasi. Contohnya yaitu iklim instrumental beretika. Nah, di sini para manajer akan membingkai pengambilan keputusan di sekitar dengan asumsi bahwa para pekerja akan termotivasi oleh kepentingan dari diri sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu budaya dan inovasi. Nah, sebagian besar itu perusahaan yang inovatif seringkali ditandai dengan keterbukaan mereka tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, budaya mempercepat. Nah, sedangkan perusahaan perintis seringkali ditandai dengan adanya suatu inovatif karena biasanya masih kecil, skalanya, gesit, dan lebih menitik beratkan pada pemecahan masalah. Nah, selanjutnya yaitu budaya sebagai suatu aset, karena pada dasarnya budaya dapat memberikan kontribusi secara signifikan sehingga budaya ini dapat disebut sebagai aset, di mana setiap perusahaan ini memiliki budaya yang berbeda-beda dan banyak cara dalam pencapaian tujuannya.
Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, budaya sebagai sebuah kewajiban. Budaya sebagai sebuah kewajiban ini maksudnya budaya ini dapat mendorong komitmen organisasional dan meningkatkan konsistensi perilaku para pekerja serta dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Nah, pada budaya sebagai kewajiban ini di slide ini ada 4, yaitu adanya institusional, hambatan bagi perubahan, hambatan pada keanekaragaman, dan hambatan pada akuisisi dan merger. Untuk institusional sendiri ini, perusahaan menjadi dilembagakan, berarti organisasi ini memiliki kewajiban untuk menilai diri sendiri karena bukan dari barang atau jasa yang dihasilkan, melainkan dari para pendirinya dan anggota organisasi. Nah, untuk hambatan bagi perubahan ini maksudnya budaya ini memiliki kewajiban ketika nilai yang diberikan tidak sesuai dengan mereka miliki, maka hal ini sangat mungkin ketika lingkungan organisasi menjalani perubahan yang sangat cepat serta budayanya yang sudah tidak sesuai lagi. Untuk hambatan pada keanekaragaman ini, setiap anggota diwajibkan untuk dapat bagi anggota baru harus dapat menyesuaikan dengan adanya suatu budaya yang berbeda di organisasi yang telah ditempatinya. Untuk hambatan pada akuisisi dan merger ini ketika manajemen melihat keputusan akuisisi dan merger, faktor utama yang menjadi keunggulan yaitu adalah finansial dan sinergi produk. Sehingga semua hal yang sama, apakah akuisisi itu benar bagi pekerja, maka berhubungan dengan seberapa baik penyesuaian dari dua budaya organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menciptakan dan mempertahankan budaya. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Jadi, para pendiri hanya merekrut dan mempertahankan karyawan yang mempunyai kemampuan dan bakat yang mumpuni, berkomitmen dan berkompeten, dan mengalahkan karyawan yang sepaham dan setujuan dengan para pendiri. Yang kedua, mereka menanamkan dan menyosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Jadi, karyawan harus memahami secara penuh strategi serta visi misi mengenai bagaimana bentuk organisasi tersebut seharusnya. Yang ketiga, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Jadi, ketika organisasi telah berhasil, maka kepribadian dan para pendiri menjadi tertanam dalam budaya. Selanjutnya, mempertahankan suatu budaya hidup. Nah, ketiga kekuatan yang mempertahankan budaya organisasi yaitu yang pertama, praktek pemilihan. Untuk menentukan kriteria yang dianggap paling tepat untuk menjadi anggota organisasi, ini merupakan kekuatan untuk mempertahankan budaya organisasi. Tujuan utama dari pemilihan adalah menemukan dan mempekerjakan individu yang memiliki pengetahuan, kepandaian, dan juga kemampuan untuk berprestasi dalam pekerjaan di dalam organisasi. Dalam proses pemilihan ini, ketika terdapat banyak calon yang memenuhi kriteria, maka pengambilan keputusan akan menentukan siapakah yang nantinya akan dipekerjakan berdasarkan pertimbangan tentang sejauh mana calon-calon tersebut akan cocok dengan organisasinya. Selain itu, proses pemilihan ini juga memberi informasi kepada para personil mengenai organisasi itu. Dan jika mereka merasakan adanya konflik antara nilai mereka dengan nilai organisasi tersebut, mereka dapat mengundurkan diri dari pencalonannya, sehingga proses pemilihan tersebut menyaring individu yang mungkin akan menyerang atau mengacaukan nilai-nilai intinya. Yang kedua, tindakan dari manajemen puncak. Manajemen puncak menunjukkan pada perilaku dan tindakan dari manajemen puncak ini akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Para personil memperhatikan perilaku manajemen di mana kejadian-kejadian yang diamati oleh para personil dalam kurun waktu tertentu dapat menetapkan norma-norma yang kemudian meresap ke bawah melalui organisasi. Nah, adanya sosok leadership sebagai panutan dalam bertindak ini merupakan cara untuk mempertahankan budaya organisasi yang telah ada. Yang ketiga,
metode sosialisasi. Jadi proses sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan budaya organisasi, terutama sosialisasi yang ditujukan bagi anggota baru untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Seluruh anggota organisasi seharusnya mengetahui dan memahami mengenai terbentuknya budaya organisasi. Pentingnya bagi kemajuan organisasi termasuk bagi pengembangan dirinya, sebuah organisasi akan selalu mensosialisasi setiap personil selama bergabung dalam organisasi. Namun, sosialisasi yang paling eksplisit ialah ketika organisasi mencoba membentuk orang luar atau orang baru untuk menjadi seorang personil yang berkedudukan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara para pekerja mempelajari budaya. Bagaimana para pekerja mempelajari budaya? Budaya diasumsikan kepada para pekerja dalam beberapa bentuk, dan bentuk yang paling berpotensial adalah dalam bentuk. Yang pertama yaitu bentuk cerita, ritual, simbol, dan bahasa. Yang pertama yaitu cerita. Cerita-cerita beredar melalui banyak organisasi, mengaitkan saat ini dalam masa lalu dan melegitimasi praktik-praktik saat ini yang dapat mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Mereka umumnya meliputi naratif mengenai para pendiri organisasi, pelanggaran aturan, keberhasilan dari orang yang miskin menjadi kaya raya, penurunan dalam tenaga kerja, relokasi dari para pekerja, reaksi atas kesalahan pada masa lalu, dan penanggulangan organisasional. Para pekerja juga menciptakan naratif mereka sendiri mengenai bagaimana mereka datang untuk kesesuaian atau tidak kesesuaian dengan organisasi selama proses sosialisasi, meliputi hari pertama di tempat kerja, interaksi awal dengan orang lain, serta kesan pertama mengenai kehidupan organisasi. Cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. Bagaimana sejarah pasang surut perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatasi kemelut dalam situasi tak menentu, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah dorongan atau motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Bentuk yang kedua yaitu ritual. Urutan secara repetitif dari aktivitas yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari organisasi, tujuan apa yang paling penting dan orang-orang mana yang penting. Sedangkan ritual perusahaan adalah serangkaian kegiatan berulang yang mengungkapkan dan meneguhkan nilai-nilai organisasi. Di dalam perusahaan tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang tidak mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contohnya seperti selamatan, mulai musim giling di pabrik gula, bernyanyi bersama sebelum memulai pekerjaan, dan juga lomba tahunan yang diadakan perusahaan. Salah satu ritual yang terbaik adalah nyanyian dari perusahaan Walmart yang dimulai oleh pendiri perusahaan, mendiang Sam Walton, sebagai suatu cara untuk memotivasi tenaga kerjanya. Nyanyian itu menjadi sebuah ritual untuk mengikat para pekerja bersama-sama dan menegakkan keyakinan Walton bahwa para pekerjalah yang membuat perusahaan menjadi berhasil. Sedangkan bentuk yang ketiga yaitu simbol. Apa yang melekat pada para pekerja mengenai siapa yang penting, tingkat egalitarisme, keinginan dari manajemen puncak, dan jenis perilaku yang sesuai. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, tata letak fasilitas organisasi, jenis mobil yang disediakan bagi eksekutif puncak, dan ketersediaan pesawat milik perusahaan merupakan contoh simbol materi atau atribut fisik yang dapat diamati dan merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan. Sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasikan bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan berbagai hal lain itu memiliki kebersamaan dan dipatuhi anggota organisasi. Simbol-simbol materi ini mengatakan kepada para karyawan siapa yang penting, tingkat kesamaan yang dikehendaki oleh pimpinan puncak, dan berbagai jenis perilaku. Misalnya menanggung resiko, bersikap konservatif, otoriter, partisipatif, dan individual yang diharapkan dan layak. Jadi simbol-simbol perusahaan dapat mencerminkan budaya perusahaan. Sedangkan bentuk yang ketiga yaitu bahasa.
Banyak organisasi yang menggunakan bahasa untuk membantu para anggota untuk mengidentifikasikan budaya organisasi, membuktikan penerimaan mereka akan hal tersebut, dan membantu melestarikannya. Istilah yang unik yang menggambarkan perlengkapan para petugas, para individu utama, para pemasok, para konsumen, atau produk yang terkait dengan bisnis. Para pekerja yang baru pada pertama kali akan kewalahan dengan akronim dan jargon yang ketika diasimilasikan, bahasa bertindak sebagai alat untuk menyatukan anggota atau para pekerja perusahaan yang berasal dari budaya yang berbeda-beda atau subkultur yang berbeda. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam mentransformasikan nilai dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tiap bidang, divisi, strata, atau semacamnya yang memiliki bahasa atau jargon yang khas yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Hal ini penting karena untuk dapat diterima di suatu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan, salah satu syaratnya adalah memahami bahasa yang berlaku di lingkungan itu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa bahasa merupakan unsur terpenting dalam budaya perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang beretika. Budaya organisasi cenderung membentuk standar etika yang tinggi di antara para anggotanya yang tinggi dalam toleransi risikonya, tingkat keagresifan yang rendah hingga moderat, dan menitik beratkan pada sarana demikian pula pada hasilnya. Kemudian jika suatu budaya yang kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh bagi para perilaku pekerja. Terdapat contoh-contoh dari organisasi yang telah gagal dalam menetapkan kode etik perilaku yang tepat dapat ditemukan dalam media hampir setiap hari. Beberapa secara aktif dapat menipu para konsumen. Hal lainnya menghasilkan produk yang membahayakan para konsumen atau lingkungannya, atau mereka mengganggu bahkan mendiskriminasi terhadap kelompok tertentu dari para pekerja. Kemudian selanjutnya, apa yang manajer dapat lakukan untuk dapat menciptakan suatu budaya yang lebih beretika? Berikut ini prinsip-prinsip yang harus diikuti para manajer untuk menciptakan suatu budaya yang lebih beretika. Yang pertama, menjadi panutan yang terlihat. Dalam hal ini, para pekerja akan melihat tindakan dari para manajemen puncak sebagai patokan atas perilaku yang layak. Yang kedua, ada mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Di sini meminimalkan ketidakjelasan dengan membagikan kode etik organisasi yang menyatakan prinsip dasar organisasi serta aturan etika yang mana para pekerja harus mematuhinya. Kemudian yang ketiga ada menyediakan pelatihan yang beretika. Dalam hal ini mengadakan seminar, lokakarya, serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi, menjelaskan apakah praktik-praktik yang diperbolehkan, dan membahas mengenai dilema etis. Kemudian yang keempat ada memberikan imbalan atas tindakan yang beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Dalam hal ini menilai para manajer mengenai bagaimana keputusan yang diukur atas kode etik organisasi, meninjau sarana, demikian pula dengan tujuan akhirnya, memberikan imbalan yang tampak bagi mereka yang bertindak secara etis dan memberikan hukuman yang mencolok bagi mereka yang bertindak secara tidak etis. Kemudian yang terakhir ada menyediakan mekanisme perlindungan. Dalam hal ini secara formal, sehingga para pekerja dapat membahas dilema etis serta melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa ketakutan atau adanya teguran. Hal ini meliputi para penasehat yang beretika serta pejabat yang beretika. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya organisasi yang positif. Suatu budaya organisasi yang positif merupakan suatu budaya yang menekankan pada pembangunan kekuatan pekerja, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Yang pertama ada membangun kekuatan para pekerja. Di sini menekankan untuk memperlihatkan kepada para pekerja bagaimana mereka dapat mengapitalisasikan kekuatan mereka. Tidakkah lebih baik jika berada dalam budaya organisasi yang membantu serta menemukan kekuatan, bahkan mempelajari bagaimana memperbanyak kekuatan tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan imbalan yang lebih sering daripada memberikan hukuman. Meskipun sebagian besar organisasi secara memadai menitik beratkan pada pemberian imbalan secara ekstrinsik seperti misalnya gaji serta promosi, mereka seringkali lupa dengan kekuatan yang
dari pemberian yang sederhana dan murah seperti misalnya suatu pujian. Kemudian yang ketiga ada menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan. Dalam hal ini, suatu budaya yang positif akan menghargai perbedaan di antara pekerja dengan karir. Ini mendukung bukan hanya apa yang pekerja berikan kontribusi bagi efektivitas organisasional, tetapi bagaimana juga organisasi dapat membuat unggulan menghargai nilai yang membantu orang untuk pertumbuhan. Kemudian yang keempat ada batasan dari budaya yang positif. Dalam hal ini, apakah suatu budaya yang positif dapat menyelesaikan semuanya? Meskipun banyak perusahaan telah merangkul semua aspek dari budaya organisasi yang positif, hal ini merupakan suatu gagasan yang cukup baru bagi kita untuk menjadi bimbang mengenai bagaimana dan kapan akan bekerja dengan sangat baik. Selanjutnya adalah spiritualitas dan budaya organisasi. Spiritualitas di tempat kerja adalah menyadari bahwa kehidupan batin yang dipelihara dan dipupuk oleh pekerjaan yang bermanfaat dalam konteks komunitas. Nah, mengapa spiritualitas? Spiritualitas dapat membantu kita untuk lebih baik dalam memahami perilaku pekerja, terutama pada abad ke-21 ini. Jadi tidak hanya memahami emosi dari pekerja atau karyawan atau rekan kerja kita, tetapi juga perilakunya. Nah, berikut alasan mengapa spiritualitas baru muncul saat ini. Alasan-alasan terhadap meningkatnya ketertarikan pada spiritualitas. Yang pertama adalah spiritualitas dapat mengimbangi tekanan dan stres dari kecepatan gejolak dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah agama yang diformalisasikan terkadang tidak sesuai dengan beberapa orang. Jadi dari mereka berlanjut untuk mencari jangkar untuk mengganti kurangnya keyakinan dan mengisi bertumbuhnya perasaan akan kekosongan. Yang ketiga adalah tuntutan pekerjaan, karena telah membuat tempat kerja menjadi dominan dalam kehidupan banyak orang, namun mereka terus-menerus mempertanyakan arti dari pekerjaannya. Kemudian yang keempat, orang ingin memadukan nilai kehidupan pribadinya dengan kehidupan profesionalnya. Yang kelima, peningkatan jumlah orang yang menemukan bahwa pengejaran terhadap harta yang berupa materi membuat mereka merasa tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah karakteristik dari suatu organisasi yang spiritual. Yang pertama ada kebajikan. Nilai dalam organisasi yang spiritual memperlihatkan kebaikan kepada orang lain dan mempromosikan kebahagiaan bagi para pekerja dan para pemegang saham bagi organisasional lainnya. Yang kedua, kesadaran akan tujuan yang kuat. Organisasi yang spiritual membangun budaya mereka di sekitar tujuan yang berarti. Meskipun keuntungan penting, hal tersebut bukanlah nilai utama dari organisasi. Yang ketiga, kepercayaan dan penghormatan. Organisasi yang spiritual dicirikan dengan rasa saling percaya, kejujuran, dan keterbukaan. Para pekerja diperlakukan dengan penghargaan diri dan nilai yang konsisten dengan harga diri dari tiap-tiap individu. Yang terakhir, sifat berpandangan terbuka. Organisasi yang spiritual akan menilai pemikiran yang fleksibel dan kreativitas di antara para pekerjanya. Selanjutnya, mencapai organisasi yang spiritual. Banyak organisasi telah meningkatkan ketertarikannya akan spiritualitas, tetapi memiliki kesulitan dalam menempatkan prinsip-prinsipnya ke dalam praktik pelaksanaan. Nah, beberapa tipe dari pelaksanaan dapat memfasilitasi suatu tempat kerja yang spiritual, termasuk mereka yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan. Nah, para pemimpin dapat mendemonstrasikan nilai, tingkah laku, dan perilaku yang memicu motivasi secara intrinsik dan perasaan untuk dipanggil melalui tempat kerja. Dalam mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan bagaimana pekerjaan mereka memberikan kesadaran mengenai tujuan melalui membangun komunitas, juga dapat membantu mencapai spiritualitas di tempat kerja. Nah, seringkali hal ini dilakukan melalui bimbingan kelompok dan pengembangan organisasional. Hal ini merupakan sebuah topik yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah kritik atas spiritualitas. Nah, yang pertama ada mempertanyakan mengenai fondasi ilmiah. Jadi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan spiritualitas di tempat kerja? Kemudian, apakah hanya sebuah ungkapan dalam manajemen yang baru? Kemudian, kritik atas spiritualitas yang kedua adalah sah atau tidak suatu organisasi secara spesifik memiliki hak atau tidak untuk memaksakan nilai spiritualitas terhadap para pekerjanya. Nah, yang ketiga mempertanyakan mengenai ekonomi. Apakah spiritualitas dan keuntungan tersebut sudah sesuai? Nah, pada kritik yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya terdapat sedikit riset secara komparatif mengenai spiritualitas di tempat kerja. Nah, untuk poin yang kedua, sebuah penekanan akan spiritualitas dapat secara jelas membuat beberapa para pekerja menjadi tidak nyaman. Nah, kritikan-kritikan telah menyatakan bahwa lembaga yang sekuler, terutama perusahaan bisnis, tidak memiliki bisnis yang memaksakan nilai spiritual terhadap para pekerjanya. Nah, poin ketiga mengenai mempertanyakan ekonomi. Nah, spiritualitas dan keuntungan merupakan sasaran yang sesuai, tentu saja relevan bagi para manajer dan para investor terutama dalam bisnis. Nah, buktinya meskipun terbatas mengindikasikan hal tersebut, dalam suatu kajian organisasi-organisasi yang menyediakan peluang untuk pengembangan spiritual bagi para pekerja mereka telah melebihi kemampuan organisasi yang tidak melakukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.